Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام من اقتدى وقدوة من اهتدى صلى عليه الله ثم سلم ما جال في فلك الدنا آمين والآل والصحب الكرام وكل من تبع الرسول مبلغا وأمينا أما بعد أيها المؤمنون rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik, kemudahan kepada kita semua untuk bermajelis ilmu. Dan bermajelis ilmu ini butuh kesabaran ya. Terlebih kalau kajiannya itu di pagi hari, nah, itu masih ngantuk biasanya ya. Oleh karena itu Asy-Syaikh Shalih ibn Abdullah ibn Hamadin al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan wasbir ala murrid ta'allumi innahu mahrul wusuli li jannatir rahmani. Beliau mengatakan wasbir ala murrid ta'allumi innahu mahrul wusuli li jannatir rahmani. Beliau mengatakan wasbir, apa artinya? Bersabarlah, bersabarlah dirimu ala murrid ta'allumi, atas pahitnya belajar ya, karena belajar agama itu pahit ya. Pahit atau manis? Pahit-pahit manis katanya. Kalau pagi kajiannya pahit katanya, kalau maghrib manis katanya ya. Kata beliau wasbir ala murrid ta'allumi innahu, bersabarlah kamu atas pahitnya belajar, karena sesungguhnya ia mahrul wusuli li jannatir rahmani, merupakan mahar untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, karena ia merupakan mahar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang itu akan mendapatkan ilmu melainkan dengan bersabar. Menghadiri majelis ilmu butuh bersabar, mendengarkan kajian juga butuh kesabaran, mencatat kajian juga butuh kesabaran. Dan ini semua merupakan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan sedikit membahas ya, seputar keagungan Islam. Insyaallah di pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang keagungan Islam. Mungkin sudah banyak dibahas ya. Banyak, masa enggak belum. Dan pembahasan ini adalah sebenarnya bagian dari pembahasan kitab Fadlul Islam. Pembahasan kita hari ini adalah pembahasan dari kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Jadi pembahasan kita hari ini adalah
bagian dari pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1206, wafat pada tahun 1206 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Di beliau kitab ini berisikan 14 bab ya. Kitab ini berisikan 14 bab dan insyaallah kita akan membahas satu dari 14 bab tersebut. Dan bab yang kita bahas adalah bab yang pertama yang berjudul bab Fadlil Islam. Bab Fadlil Islam. Bab yang membahas tentang keagungan Islam. Di dalam bahasa Arab kata fadl, al-fadlu dalam bahasa Arab itu artinya az-ziyadah, tambahan. Dan yang dimaksud di sini adalah al-mahasin. Yang dimaksud di sini adalah al-mahasin allati zada bihal islamu ala ghairihi. Jadi yang dimaksud dengan fadlul Islam, keagungan Islam adalah kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam dan tidak ada di agama selain Islam. Kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam, keagungan-keagungan yang ada dalam Islam dan tidak ada di agama selain Islam. Ya. Jadi biasanya kalau kita belajar itu, biasanya ya, kalau kita belajar itu definisi dulu atau apa? Belajar umpamanya bab taharah. Yang pertama kali dibahas apanya? Definisinya. Kalau bahas masalah sholat umpama, yang pertama kali dibahas adalah definisi sholat. Tetapi di kitab ini beliau tidak memulai dengan definisi Islam. Bahkan definisi Islam beliau masukkan di bab yang ketiga. Beliau memasukkan ya definisi Islam, pengertian Islam itu di bab yang ketiga, dan beliau meletakkan bab yang pertama itulah bab keagungan Islam. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Jadi beliau meletakkan definisi itu di bab 3. Nah, di bab 1 beliau menjelaskan tentang keagungan Islam. Nah, kenapa itu? Mau-maunya penulis? Enggak, ada sebabnya. Sebabnya adalah karena kata para ulama ya, litatashawwafan nufusu ilaihi wa tatatalla'a li ma'rifatihi. Jadi beliau meletakkan bab yang pertama adalah bab tentang keagungan Islam agar jiwa manusia itu tertarik membahas tentang Islam, agar jiwa manusia itu ingin lebih mengetahui apa itu agama Islam. Karena biasanya seseorang itu apabila dia mengetahui keutamaan sesuatu, keagungan sesuatu, maka jiwanya akan tertarik untuk menggali lebih dalam tentang sesuatu tersebut. Makanya dulu bapak-bapak umpama sebelum menikah udah punya istri kan? Apa belum punya istri? Dulu sebelum punya istri, kenapa bapak nikah sama istrinya yang sekarang? Pasti ada kelebihan-kelebihannya dulu kan? Gak mungkin kan tiba-tiba langsung nikah. Pasti dikasih tahu, oh ini kelebihannya ini. Dia apa namanya? Solihah umpama, ya, atau dia cantik, tinggi, sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Makanya itu yang mendorong orang itu untuk menikahi istrinya. Begitu pula dalam kitab ini, beliau membuka kitab ini dengan keagungan Islam agar orang itu lebih ingin mendalami tentang Islam itu sendiri. Setelah dia mengetahui keagungan Islam, dia ingin lebih dalam bagaimana sih Islam yang sebenarnya, ya. Makanya beliau mendahulukan bab ini ketimbang definisi Islam. Dan ini merupakan kebiasaan orang Arab. Dan ini merupakan kebiasaan orang Arab. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani
rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari. Kemudian beliau menyebutkan 8 dalil. Beliau menyebutkan 8 dalil yang menunjukkan akan keagungan Islam. Beliau menyebutkan 8 dalil yang menunjukkan akan keagungan Islam. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dalil yang pertama adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Jadi ini penggalan ya Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dalam ayat ini terdapat 3 keagungan Islam. Dalam ayat ini terdapat 3 keagungan Islam. Yang pertama adalah Islam itu merupakan agama yang sempurna. Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu agama yang sempurna. Dan yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua agama selain Islam tidak ada yang sempurna. Dan semua agama selain Islam tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang menyempurnakannya. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Man istahsana fid din fayaraha hasanah." Man istahsana fid din fayaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata beliau, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, kemudian dia melihat hal tersebut sebagai kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sesungguhnya dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkhianati risalah, tidak menyampaikan agama ini dengan secara lengkap. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Malam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina." Ajaran yang di zaman Nabi tidak menjadi ajaran, maka hari ini pun enggak boleh menjadi ajaran. Ajaran yang di zaman Nabi itu bukan ajaran, maka hari ini juga itu bukan ajaran. Kenapa? Beliau mengatakan karena Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Karena Allah berfirman pada hari ini, hari wada, haji wada, ya, telah kusempurnakan bagimu agamamu. Jadi Islam itu agama yang sempurna. Bahkan banyak ajaran Islam yang belum kita bisa lakukan, saking banyaknya. Ya, sudah sempurna, maka enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Bahkan kadang-kadang ya ajaran Islam yang sudah ada saja kita belum paham. Sahih? Betul apa enggak? Betul. Umpama orang mau pergi haji, ya. Biasanya jamaah haji dari Indonesia itu kebanyakan salah tempat miqatnya. Kebanyakan salah tempat miqatnya. Orang Indonesia kalau pergi haji
Mikotnya di mana? Hah? Di mana? Tergantung. Baik, kalau di pesawat di mana? Hah? Biasanya kalau lihat pesawat itu melewati ya daerah Saudi, Najd. Maka mikotnya di mana? Di mana? Dia kalau lewat Najd, ya dia mikotnya melalui daerah yang disebut dengan Qornul Manazil. Tapi biasanya dikasih tahu sama pesawatnya. Tetapi kalau dia ke Madinah dulu turun dulu, maka mikotnya di mana? Di mana? Dzulhulaifah. Di mana? Dzulhulaifah, yang sekarang dikenal dengan Bir Ali. Nah, biasanya kalau sebagian jamaah itu harusnya dia mikot itu mulai di atas pesawat. Tapi dia menyangka karena belum mandi, belum apa-apa, akhirnya dia mikotnya di mana? Di Jeddah mikotnya. Begitu turun di bandara, di situ mulai dia berihram. Harusnya dia berihram di atas pesawat dia. Nah, pertanyaannya, hajinya sah apa enggak? Dia mulai berihramnya itu di Jeddah, bandara Jeddah. Sah enggak hajinya itu? Hah? Sah apa enggak? Sah hajinya, cuman kena denda. Kenapa? Karena ihramnya rukun, tetapi ihram dari mikotnya itu wajib. Ihram itu rukun, sementara ihram dari mikotnya itu wajib. Nah, kalau rukun enggak dikerjakan, enggak sah hajinya. Cuman dia ihram enggak ini? Ihram dia, cuma salah tempat ihramnya. Dia meninggalkan yang wajib, maka dia kena denda. Dan banyak sekali ajaran Islam yang jarang dipahami oleh kaum muslimin. Ketika tawaf umpama, yang harusnya cium Hajar Aswad, ini malah gelantungan di kiswah Ka'bah. Kenapa? Ya karena enggak belajar. Dan banyak kan yang bapak-bapak yang pernah pergi haji, itu pada gelantungan di kiswah Ka'bah. Ya, karena enggak paham mana yang disunahkan, mana yang enggak, seperti itu. Dan biasanya jamaah haji itu pengen buru-buru selesai. Ketika biasanya orang Indonesia kan hajinya haji tamattu', dia haji tamattu'. Jadi ketika sa'i, ya ketika di Bukit Sofa, itu kan dianjurkan berdiri menghadap Ka'bah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan seterusnya, kemudian berdoa panjang. Nah, jemaah orang Indonesia itu pengen buru-buru, padahal dia bayarnya mahal apa murah? Ke Makkahnya mahal apa murah? 25 juta. Dia mau buru-buru, padahal dia mau ke sana itu mau berdoa. Banyak tempat-tempat yang mulia di sana, cuman banyak yang dilupakan, seperti itu. Alhasil intinya adalah agama Islam itu agama yang sempurna. Jadi enggak perlu penambahan, tinggal kita pelajari saja. Kalau bahasa orang sekarang itu tinggal kita copy paste. Tinggal kita apa? Copy paste, ya. Tinggal kita copy paste. Jangan diedit. Tahu edit enggak? Diedit itu dirubah-rubah. Jangan diedit. Baik, ini keagungan agama Islam yang pertama. Yang kedua, keagungan agama Islam yang kedua adalah bahwasanya Islam merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Islam merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atasmu
nikmatku, dan aku cukupkan atasmu nikmatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut agama Islam itu sebagai nikmat, dan tidak ada nikmat yang paling besar selain Islam. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita agama Islam, mempelajarinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita. Akan tapi sebaliknya, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada seseorang tapi tidak dikaruniai nikmat Islam, maka tidak ada artinya semua nikmat tersebut. Kenapa? Karena Islam adalah nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atmamtu alaikum ni'mati, ya, dan aku cukupkan atasmu nikmatku. Jadi Islam itu disebut nikmat. Jadi barang siapa yang diberikan nikmat Islam, maka sudah cukup. Sekiranya tidak ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba selain nikmat Islam, maka itu sudah lebih dari cukup, ya. Maka perlu kita pelajari agama Islam ini bagaimana yang semestinya, seperti itu. Kemudian keagungan Islam yang ketiga, adalah Islam merupakan agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha agama Islam bagimu. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha agama Islam agama bagimu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua agama selain Islam itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam merupakan agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua agama selain Islam adalah agama yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran juga, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama baginya, maka dia enggak akan diterima. Dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini terhimpun 3 keagungan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Keagungan yang pertama terletak pada firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna, dan yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keagungan yang kedua yaitu terletak pada firman Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kucukupkan atasmu nikmatku. Islam merupakan nikmat yang paling besar. Kemudian yang ketiga terletak pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha agama Islam sebagai agama bagimu. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang
diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal 3 keagungan Islam? Yang pertama, Islam adalah agama yang sempurna. Yang kedua, Islam adalah nikmat yang terbesar. Yang ketiga, agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan keagungan Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 104. Quran surat Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah." Katakan wahai Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, apabila kalian ragu terhadap agamaku, maka ketahuilah bahwasanya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, akan tetapi aku hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, apabila kalian ragu terhadap agamaku ini, maka ketahuilah bahwasanya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, akan tetapi aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dalam ayat ini disebut pada kata dini. Apabila kalian ragu terhadap agamaku di sini maksudnya adalah agama Islam. Sementara keagungan Islam dalam ayat ini terletak pada kata apa? Wahai sekalian manusia, apabila kalian ragu terhadap agamaku, agama Islam, maka ketahuilah bahwasanya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, akan tapi aku beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Islam di mana? Enggak kelihatan. Di mana? Ahsant. Terletak pada kata walakin a'budullah. Akan tetapi aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keagungan Islam adalah bahwasanya yang diibadahi dalam Islam itu adalah Allah semata. Yang diibadahi dalam Islam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Berbeda dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain apa yang disembah? Batu yang disembah. Sahih? Yang mahat dia, yang nyembah dia. Ya kan elek kata orang Jawa, sahih? Jelek gitu kan. Yang diibadahi monyet, sunggokong katanya. Ya kan? Yang diibadahi setan yang diibadahi. Jadi ini kehinaan. Ya. Yang diibadahi manusia seperti orang Kristen umpama. Orang Kristen nyembah apa? Nyembah Yesus. Ya. Ini kehinaan. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Kafiyatus Syafiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Kafiyatus Syafiyah, beliau mengatakan harabu minar riqqil ladzi khuliqu lahu fabulu bi riqqin nafsi wasyaitani. Ada yang hafal? Tak kasih hadiah. Ada Kelio. Ada yang hafal? Tiada. Beliau mengatakan harabu minar riqqil ladzi khuliqu lahu. Mereka lari dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan tujuan hidup mereka.
Fabulu biriqin nafsi wasyaitani, maka mereka ditimpa kehinaan menjadi budaknya hawa nafsu dan setan. Maka mereka ditimpa kehinaan, mereka menjadi budak hawa nafsu dan setan. Setan itu siapa? Hah? Setan itu kawan antum atau temannya? Musuh. Kehinaan apa yang lebih hina kalau kita menjadi budaknya musuh kita? Ada yang lebih hina dari itu? Kita menjadi budak musuh kita, itu hina. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, harabu minar riqqil ladzi khuliqu lahu. Mereka lari dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan tujuan hidup mereka di dunia ini. Maka mereka ditimpa kehinaan, mereka menjadi budak-budaknya hawa nafsu dan setan. Dan kehinaan apalagi yang lebih hina tatkala seorang manusia menjadi budak bagi musuhnya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Kafiyatu Asy-Syafiyah, atau masyhur dengan Qasidah Nuniyah. Qasidah Nuniyah. Coba kita perhatikan umpama orang yang menyembah Isa, menyembah Isa, dan ini dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Dibantah oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Beliau mengatakan, a'ubadal masihi lana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu idza mata al-ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fama hadha al-ilahu wa hal ardahu ma naluhu minhu fabushrahum idza nalu ridahu wa in sakhita alladhi fa'aluhu fihi faquwwatuhum idzan awhad quwahu. Ada yang hafal? Enggak hafal juga. Alhamdulillah. Beliau mengatakan, a'ubadal masihi lana su'alun. Wahai kalian penyembah Masih, kami punya pertanyaan. Nuridu jawabahu mimman wa'ahu. Kami butuh jawaban dari orang yang cerdas. Beliau mengatakan, idza matal ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fama hadzal ilahu. Apabila Tuhan itu mati dibunuh oleh suatu kaum, Tuhan macam apa ini? Karena orang-orang Nasrani kan mengatakan Tuhan mereka disalib. Sahih? Yang salib siapa? Hah? Manusia. Yang salib siapa? Orang Yahudi. Jadi orang Nasrani ini ya meyakini bahwasanya yang membunuh Tuhan mereka adalah orang Yahudi. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, idza matal ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fama hadzal ilahu. Kalau Tuhan itu mati ya dibunuh oleh manusia, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, Tuhan macam apa ini? Ya. Wa hal ardahu ma naluhu minhu fabushrahum idza nalu ridahu. Apakah Tuhan itu ridho ketika disalib oleh orang-orang Yahudi? Ridho enggak? Dua kemungkinan, bisa ridho, bisa enggak. Kalau dia ridho, fabushrahum idza nalu ridahu. Kalau Tuhan itu ridho disalib, maka alangkah bahagianya orang-orang Yahudi karena Tuhan ridho sama mereka. Wa in sakhita alladhi fa'aluhu fihi. Tapi kalau Tuhan itu enggak ridho, faquwwatuhum idzan awhad quwahu. Berarti kekuatan orang Yahudi lebih kuat ketimbang kekuatan Tuhan. Kemudian beliau mengatakan, wa hal baqiyal wujudu bila ilahin sami'in yastajibu liman da'ahu. Apakah alam semesta ini ya akan tetap ada tanpa ada Tuhan yang mendengar doa-doa orang yang berdoa? Kata mereka, jadi kata mereka Isa itu atau Yesus itu disalib berapa hari? Disalib berapa hari?
Hah? Sehari semalam disalib. Kemudian dikubur 3 hari 3 malam. Nah, selama 4 hari ini, wahal baqiyal wujudu bila ilahin, apakah alam semesta yang luas terbentang seperti ini bisa tegak tanpa ada Tuhan? Sami'in yastajibu liman da'ahu, yang mendengar doa-doa orang yang berdoa. Selama 4 hari orang berdoa, siapa yang dengar doanya? Kemudian beliau mengatakan, wahal khalatit tibaqus sab'u lamma thawa tahta turabi wa qad alahu, apakah langit yang 7, ya, apakah langit yang 7 ini bisa tegak sementara Tuhannya dikubur di bawah tanah? Ya. Wahal khalatil awalimu min ilahin yudabbiruha wa qad sumirat yadahu, apakah alam semesta ini bisa ada sementara Tuhannya itu dipaku tangannya? Kan dipaku dia kan? Pernah lihat enggak itu film-filmnya itu? Itu kan dipaku tangannya, ya. Wa kaifa takhallatil amlaku anhu binasrihimu wa qad sami'u bukahu. Ya, kata beliau, kenapa malaikat-malaikat itu enggak menolong Tuhannya? Tuhan itu teriak-teriak minta tolong, enggak ditolong. Gimana malaikat-malaikat itu? Ya. Wa kaifa ataqatil khashabatu hamlal ilahil haqqi masdudan qafahu. Alangkah kuatnya kayu, salib itu kan kayu kan? Alangkah kuatnya kayu itu bisa membawa Tuhan. Dalam keadaan Tuhan itu terbelenggu dan tengkuknya itu ke bawah. Ya, enggak masuk akal. Nah, ini dikasih pertanyaan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau mereka bisa jawab. Wa kaifa danal hadidu ilaihi hatta yukhalitahu wa yalhaqahu adahu. Bagaimana mungkin besi itu bisa menusuk tangan Tuhan? Tuhan macam apa itu? Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ya ajaban liqabrin dhamma rabban wa ajabu minhu batnun qad hawahu. Ya. Karena beliau kata orang-orang Nasrani, Yesus itu sehari semalam di atas salib, 3 hari 3 malam di atas, di dalam kuburan, dalam tanah. Kemudian beliau mengatakan, wa ya ajaban liqabrin dhamma rabban, alangkah anehnya kuburan itu, ya, mengubur Tuhan. Baru pertama kali Tuhan itu dikubur dalam kuburan. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Wa ajabu minhu batnun qad hawahu, yang lebih aneh dari itu adalah Tuhan dikandung. Sahih? Tuhan dikandung dalam kandungan seorang ibu. Ya. Aqama hunaka tis'an min syuhurin lada dhulumati min haidin gidhahu. Tuhan itu hidup di janin dalam perut ibunya selama 9 bulan. Makan dari haid sang perempuan. Karena kalau perempuan hamil kan enggak haid apa enggak? Enggak. Dia makan, bayi itu makan dari situ. Kata Ibnu Qayyim, aqama hunaka tis'an min syuhurin lada dhulumati min haidin gidhahu. Dia tinggal selama 9 bulan dalam perut itu, ya, di dalam kegelapan. Makanannya adalah dari haid. Wa syaqqal farja mauludan saghiran dha'ifan fatihan lithadi fahu. Dia lahir dalam keadaan lemah, kecil, ya. Ya. Kemudian dia netek, ya. Minum ASI. Wa ya'kulu thumma yashrabu thumma ya'ti bilazimi dzalika hal hadza ilahu. Ya. Kata beliau, kemudian dia makan, dia minum, dia melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas manusia. Hal hadza ilahu, apakah ini Tuhan? Ya, Tuhan seperti itu. Enggak masuk akal. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ta'ala Allahu an ifkin nasara sayus'alu kulluhum amma iftarahu. Ya, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari kedustaan orang-orang Nasrani, dari kedustaan orang-orang Kristen.
Mereka akan ditanya terhadap kedustaan-kedustaan yang mereka buat. Kemudian beliau mengatakan, "A'ubada salibi li ayyi ma'nan yu'azzamu aw yuqabbahu man ramahu." Ya. Wahai ya orang-orang yang menyembah salib. Kenapa salib itu diagungkan? Kenapa salib itu diagungkan dan dihina orang yang tidak memuliakan salib? Nah, orang Nasrani itu memuliakan salib apa enggak? Lambang mereka apa? Salib. Sahih? Benar apa enggak? Benar. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza raqibal ilahu alaihi kurha wa qad shuddat li tasmirin yadahu fadzakal mar'abul mal'un haqqan fadushu la tabushu idza tarahu." Kata Ibnu Qayyim, kalau Tuhan itu memang diikat di salib itu dan Tuhan itu enggak ridho, harusnya engkau menginjak itu salib. Harusnya kau injak salib itu. Karena dialah yang membawa Tuhan itu, dia yang membunuh Tuhan itu. Kalau keyakinan kalian seperti itu. Ya. Fadushu, injaklah dia kalau ketemu. Kenapa kalian mengagungkannya? Kenapa enggak sekalian kata Ibnu Qayyim? Fahalla lil quburi sajadta turran li dhammil qabri rabbaka fi hasyahu. Kenapa kalian enggak menyembah tanah saja kalian sembah? Sembah kuburan aja sekalian sembah. Kalau kalian mengagungkan salib hanya karena dia membawa Tuhan, itu kan cuma sehari semalam. Sementara kuburan itu 3 hari 3 malam. Harusnya yang kalian sembah siapa? Salib atau kuburan? Kuburan. Maka beliau mengatakan, "Faya Abdal Masih afiq." Wahai hamba Masih, wahai hamba Yesus, afiq. Sadarlah, hadza bidayatuhu wa hadza muntahahu. Wahai penyembah Yesus, ketahuilah ini awal Isa dan ini akhir Isa. Maksudnya tanah. Tanah itu dibuat Isa dan tanah itu tempat akan kembali Isa. Dari tanah kembali ke tanah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Maka di antara keagungan Islam itu adalah yang diibadahi dalam Islam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Alangkah anehnya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa didurhakai atau bisa diingkari, padahal di setiap alam semesta ini terdapat tanda yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan raja siapa namanya? Raja Namrud. Ya, raja ini mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Rabbku menghidupkan dan mematikan. Kata raja ini, aku juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia panggil 2 orang, dia bunuh 1 orang, dia hidupkan 1 orang. Ibrahim kemudian alaihissalam mengatakan, ya, sesungguhnya Tuhanku, Rabbku itu memperjalankan matahari dari arah timur ke arah barat. Coba sekarang kau perjalankan dari barat ke timur, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika ditanya apa tanda yang menunjukkan Allah itu ada, kata beliau, "Unzur ila hadhihi syajarati tut." Lihatlah pepohonan ini, lihatlah daunnya. Namanya pohon tut namanya. Pohon apa? Pohon tut. Ada di Bekasi pohon tut. Pohon tut namanya ya. Pokoknya ntar dicari deh di di Google syajaratut tut, ntar keluar gambarnya. Aneh nggak tahu terjemahannya apa. Ini kata beliau, coba perhatikan pohon ini. Ya. Lihatlah daunnya. Daun ini menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan kaifa dzalik?
Bagaimana daun ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala? Imam Syafi'i mengatakan alaisa launuha wahida wa ta'muha wahida? Bukankah daun ini warnanya sama, rasanya sama? Orang tersebut mengatakan, oh iya, rasanya sama, warnanya juga sama. Kemudian beliau mengatakan fata'kuluha an-nahlatu fatukhriju asalan safiyah. Dedaunan ini dimakan sama lebah, yang keluar adalah madu. Wa ta'kuluha ad-dabba fatukhriju miskan thayyiba. Dimakan sama dobba nama hewan, yang keluar adalah minyak wangi. Wa ta'kuluha dudatul qazzi fatukhriju ba'ran muntina. Fatukhriju hariran na'imah. Dia dimakan oleh ulat sutra, yang keluar adalah sutra. Tapi kalau bapak makan daun ini satu ember, yang keluar apa? Yang keluar apa? Bukan ini, bukan minyak wangi, bukan madu, bukan juga sutra. Beliau mengatakan wa ta'kuluhal hayawanatul ukhra fatukhriju ba'ran muntina. Daunan ini kalau dimakan sama hewan yang lain, yang keluar adalah kotoran yang busuk. Manil ladzi awjada hadhihi al-masani' fi tilka al-hayawanat? Siapa yang membuat produksi-produksi dalam perut hewan-hewan tersebut? Beliau Imam Syafi'i mengatakan innahu Allah Rabbul bariyat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, yang berhak untuk diibadahi. Maka di antara keagungan Islam adalah bahwasanya yang diibadahi dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sesungguhnya kami mengutus seorang rasul di setiap umat. Mereka menyuruhkan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak keagungan Islam, cuman kayaknya sudah habis waktunya ya. Sudah habis ya? Belum sudah habis. Sudah habis. Oke, lanjut dikit ya. Dalil yang ketiga, tapi ini keagungan Islam yang keberapa? Keempat. Kan keagungan Islam yang pertama tadi, agama Islam adalah agama yang sempurna. Yang kedua, agama Islam adalah agama adalah nikmat yang terbesar. Yang ketiga, Islam adalah agama yang diridhai. Yang keempat, agama Islam yang diibadahi dalam agama Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir mungkin ya. Terakhir adalah dalam Quran surat Al-Hadid. Quran surat Al-Hadid. Quran surat Al-Hadid. Ayat berapa ini? Sini kok enggak ada tulisan ayatnya. Quran surat Al-Hadid ayat kedua terakhir. Ayat berapa itu? 26 kalau enggak salah. Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua bagian dari rahmat-Nya dan menjadikan cahaya bagi kalian yang dengannya kalian berjalan, dan Ia akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Jadi Islam dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kata
ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ini Islam. Karena Islam itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Di Islam itu dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ini Islam. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Maka Allah akan memberikan 3 hal. Allah akan memberikan 3 hal. Yang pertama, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah akan memberikan kepada kalian 2 bagian dari rahmatnya. Allah akan memberikan kepada kalian 2 bagian dari rahmatnya. Satu di dunia, satu di akhirat. Satu di dunia dan satu di akhirat. Ini khusus untuk orang-orang Islam. Tapi orang kafir cuma dapat 1 rahmat, yaitu di dunia. Sementara orang Muslim, orang Islam itu mendapatkan 2 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu di dunia dan satu di akhirat. Allah dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 kasih sayang. 100 rahmat, kasih sayang. Fa anzalallahu rahmatan wahidah yatarahamu bihal khalq wa yata'atafuna biha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1 rahmatnya di dunia. Dengan 1 rahmat ini semua makhluk berkasih sayang. 1 rahmat. Semua makhluk di dunia ini berkasih sayang. Jadi ini 1 rahmat di dunia itu cuma 1 doang. Jadi Allah memiliki 100 rahmat. 1 rahmat Allah turunkan ke dunia, dan dengan 1 rahmat ini semua makhluk berkasih sayang. Makanya enggak ada singa yang makan anaknya. Ada enggak singa makan anaknya? Ada enggak? Ada enggak? Singa, bengis enggak singa? Bengis. Ada singa makan anaknya? Enggak ada. Dari mana itu? Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kalau enggak diganggu, enggak makan dia. Diganggu, terancam, merasa terancam. Makanya dia menyelamatkan dirinya. Intinya semua yang ada di dunia ini itu cuma 1 rahmat. Kemudian Nabi mengatakan wa abqallahu 99 rahmah, 99 rahmah lil mu'minina yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyisakan 99 rahmat, Allah sisakan di akhirat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang Islam. Ini maksud firman Allah Subhanahu wa taala, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah akan memberikan kepada kalian 2 bagian dari rahmatnya, 1 di dunia dan 1 di akhirat. Yang di dunia cuma 1 rahmat bergabung dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, dan Allah menyisakan 99 rahmatnya di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, yang kedua, yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna biha. Allah akan memberikan cahaya bagi kalian, dan dengan cahaya tersebut kalian berjalan. Jadi orang Islam diberikan cahaya. Cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Cahaya di dunia akan mengantarkan seseorang menuju subulus salam. Dan cahaya di akhirat akan mengantarkan seorang hamba menuju darus salam. Cahaya di dunia akan mengantarkan seorang hamba menuju subulus salam. Dan cahaya di akhirat akan mengantarkan seorang hamba menuju Darussalam. Dan yang dimaksud dengan subulus salam adalah jalan-jalan ketaatan. Kalau orang itu Islamnya benar, maka Islam ini akan mengantarkan orang itu ke jalan-jalan keselamatan. Dan di akhirat kelak, cahaya ini akan mengantarkan seorang hamba menuju negeri keselamatan. Di dunia namanya Darussalam, di akhirat di dunia namanya Subulus Salam, di akhirat namanya Daru Assalam. Ya. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan,
sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazili ridwani. Bahagialah orang-orang yang memilih jalan Allah, yaitu subulus salam, jalan keselamatan di dunia. Dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan cahaya yang akan mengantarkannya menuju negeri keselamatan. Terlebih tatkala di atas sirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ketika manusia melewati sirat, faminhum man yamurru kal barq. Di antara mereka ada yang melewati sirat seperti kal barq, seperti kilat. Wa minhum man yamurru kat tarf. Di antara mereka ada yang melewati sirat seperti kedipan mata. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka ada yang melewati sirat seperti angin. Wa minhum man yamurru kasyaddir rikab. Di antara mereka ada yang melewati sirat seperti menggunakan kendaraan. Wa minhum man yas'a sa'ya. Di antara mereka ada yang berlari. Wa minhum man yamshi masya. Di antara mereka ada yang berjalan. Wa minhum man yahbu habwa. Di antara mereka ada yang merangkak. Waliyadzubillah. Wa minhumul makhdusul musallam. Di antara mereka ada yang tertatih-tatih, jatuh, kena kena seokan. Karena di antara dua sirat itu terdapat kaitan-kaitan, duri-duri yang disebut dengan sa'dan, yang mirip dengan pohon di dunia namanya sa'dan. Sa'dan itu kalau Bapak lihat seperti pohon randu. Bapak tahu pohon randu enggak? Pohon randu. Cuma sa'dan itu dari akar sampai pucuk itu duri semua. Nah, itu ada di sela-sela dan tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia selamat. Wa minhumul muqardasu finnar. Dan di antara mereka ada yang terkena siakan dan jatuh ke neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ibnu Qayyim mengatakan falyanzuril 'abdu sayrahu fi hadhihi dar. Maka hendaklah seorang hamba itu melihat perjalanan hidupnya di dunia ini. Itulah keadaan dia di atas sirat nanti. Kalau dia berpegang teguh bagus di atas Islam, itu keadaannya di atas sirat. Kemudian yang ketiga dalam ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya, wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Jadi orang Islam itu akan diberikan tiga hal. Yang pertama tadi, Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya, satu di dunia, satu di akhirat. Yang kedua, Allah akan memberikan cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Yang ketiga, Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang Islam. Dan Allah mengakhiri ayat ini, wallahu ghafurun rahim. Dan Allah itu apa artinya? Pengampun lagi maha penyayang. Kata para ulama, Allah mengampuni dengan kasih sayang dan Allah menyayangi dengan ampunan. Wallahu ghafurun rahim. Dia Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dia Allah yang mengampuni dengan kasih sayangnya dan dia Allah yang menyayangi dengan ampunannya. Kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madariju As-Salikin. Jadi Allah mengampuni dengan kasih sayang. Kalau kita memberikan maaf sama teman kita beda. Kita udah dekat sama teman kita, salah, kita maafkan. Hubungan kita dengan teman kita tidak seperti hubungan sebelum berantem. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bahkan keadaan seorang hamba tatkala dia berdosa kemudian bertaubat, bisa jadi keadaannya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man aznaba wa nadima, barang siapa yang berdosa kemudian dia menyesal, faqad asbaha abahu, maka dia sama seperti bapaknya, yaitu Nabi Adam. Wa man asbaha abahu fama zalam, dan barang siapa yang sama dengan bapaknya maka dia tidak berlaku zalim, dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyayangi dengan ampunan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Allahu taala wala a'lam. Barangkali seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Yang kedua adalah nikmat ma'nawiyah. Nikmat hissiyah artinya nikmat yang bisa diindra. Seperti Allah menciptakan kita kedua mata. Ini nikmat bukan? Nikmat bukan?
kita makan nasi atau makan makanan keluar lewat apa? Lewat dubur, sahih? Itu nikmat bukan? Nikmat. Itu namanya nikmat hissiyah. Tapi nikmat ma'nawiyah adalah nikmat hati. Dan Islam itu nikmat ma'nawiyah. Maka orang yang, coba bapak perhatikan orang yang bagus Islamnya, orang yang bagus agama Islamnya, dia mempelajari Islam, dia dia mengamalkan agama Islam, terhina dia apa enggak? Terhina apa enggak? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ketika dia di penjara dia mengatakan apa? Dia mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, dimanapun aku berada, surgaku di hatiku. Mau di penjara, aku bersama surgaku. Karena hakikat terpenjara itu adalah kalau dia terpenjara, tertawan hatinya, ya tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Islam yang benar. Dan ini orang yang memiliki agama Islam yang bagus, itu enggak tertandingi nikmatnya. Dan kalau Bapak sudah mempelajari Islam dengan benar, dikasih jangan 1 triliun, 100 triliun, Bapak disuruh murtad, mau enggak? Ya? Disuruh murtad, kayak 100 triliun. Kan enggak mau. Kenapa? Nikmat Islam itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak memanggil, ya, menghadapkan orang yang paling rendah siksaan, orang kafir yang paling rendah siksaannya di akhirat kelak. Dipanggil dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kanat lakad dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha." Kalau kamu memiliki harta sebesar dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus dosa-dosamu ini, kekafiranmu ini? Dia mengatakan apa? I wa rabbi. I wa rabbi. Tentu wahai Rabb, tentu saya mau. Allah mengatakan kadzabt laqad talabtu ka aqalla min hadza. Kamu dusta. Oh, bayangkan yang bilang dusta Allah Subhanahu wa taala. Laqad talabtu ka aqalla min hadza. Dulu aku di dunia minta yang lebih kecil dari ini. Aku enggak pernah minta harta sebesar dunia, enggak pernah minta harta sebesar masjid. Enggak pernah minta sebesar apapun. Aku hanya minta engkau beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku. Tapi engkau enggak mau. Ini orang dilemparkan ke neraka. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yawaddul mujrimu yawma idzin, apa katanya dalam surat Al-Ma'arij? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi. Kalla. Pada hari itu orang kafir ingin menebus dirinya dengan anak-anaknya, wa sahibatihi dengan istri-istrinya, wa fasilatihi allati tu'wi, orang-orang yang dahulu di dunia melindungi dia. Allah mengatakan apa? Wa man fil ardi jami'a, dan dia ingin menebus dengan semua orang di dunia ini, dia ingin menebus dosanya. Allah mengatakan apa? Kalla. Enggak bisa. Orang yang memiliki nikmat Islam dengan benar, mulia hidupnya. Mulia hidupnya di dunia. Makanya Ibnu Syubrumah rahimahullah taala mengatakan, wallahi innana lafi sa'adah najiduha fi qulubina law alima bihal muluk la ja'ala duna 'alaiha bisuyuf. Ibnu Syubrumah mengatakan, sesungguhnya demi Allah kita ini berada dalam kenikmatan, kebahagiaan. Sekiranya para raja tahu, niscaya mereka akan, ya, memukul kita dengan pedang-pedangnya. Karena kenikmatan dalam hati enggak bisa diambil. Makanya Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah, beliau itu kerajaannya ufuk timur dan ufuk barat itu dapat. Beliau ditanya, ada enggak kenikmatan dunia yang belum kau dapatkan? Ada enggak kenikmatan dunia yang belum kau dapatkan? Apa kata beliau? Baqiyat khoslah, tinggal satu yang belum saya dapatkan. Apa itu? Yaitu aku duduk di atas mistobah bahasanya, duduk di kursi, kemudian di sekelilingku ada orang-orang yang belajar ilmu agama. Nah, itu yang belum dia dapatkan.
Abu Ja'far Al-Mansur, terkenal keadilannya, luas kekuasaannya, itu belum dia dapatkan. Ya. Karena orang yang belajar agama Islam itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam itu nikmat yang paling besar. Allah menyebut Islam itu wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupkan atasmu nikmatku. Ini agama Islam. Nikmat yang paling besar. Yang tidak ada artinya nikmat yang lain kalau tidak ada Islam. Apa yang diharapkan dari orang-orang kafir? Tidak ada yang diharapkan. Enggak ada rasa iri sama sekali dari mereka. Meskipun sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila yang salah itu dari kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.